Shalom, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk menaikkan sebuah pujian. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Pujian yang berkata, Engkau Allah yang setia, yang selalu menyertai kami semua. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan di dalam hidup kami. Terlebih anugerah nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku.
Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, dan kami boleh belajar untuk melakukannya. Tuhan Yesus, lindungi dalam setiap kehidupan kami, agar supaya firman-Mu boleh memandu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu begitu besar kasih Allah kepada dunia ini dan kepada kita semua manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun demikian, manusia cenderung berbuat dosa. Manusia terpesona, manusia terlena, manusia cenderung berbuat dosa karena situasi dan kondisi. Mereka kurang waspada dan tidak menyadari di dalam hidupnya. Tetapi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus waspada dan berjaga-jaga dalam segala keadaan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak, kita akan binasa, menjadi mangsanya iblis, atau kita mendapatkan hukuman dari Allah. Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Dia juga setia. Dia rela berkorban demi kita, demi saya, dan juga demi saudara. Kita akan terhindar dari hukuman yang seharusnya ditimpakan dalam kehidupan kita, tetapi Dialah yang menanggung semuanya. Kalau Tuhan yang adalah hakim yang adil, Dia menghukum kita yang berdosa ini, maka kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup bertahan dalam kehidupan ini. Roma pasal 6 mengatakan, karena kebaikannya maka kita ditebusnya, dibebaskannya dari dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak lagi mengingat-ingat segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kasih-Nya begitu besar, kasih-Nya begitu dalam, kasih-Nya begitu tinggi, kasih-Nya begitu luas, kasih-Nya tidak terbatas. Dalam Mazmur 103 ayat 10 mengatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal kesalahan kita. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar.
Dia selalu ingat akan kehidupan kita. Ayub mengatakan, siapakah manusia ini sehingga engkau mengingatnya, sehingga engkau mengindahkannya, sehingga engkau mengasihinya? Kalau kita ingat di dalam kitab Kejadian, manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambarnya, dan Tuhan sendiri mengasihinya. Dia tidak mengingat lagi segala pelanggaran kita. Namun demikian, Allah selalu mendisiplin kita. Dia yang adalah Bapa atau seorang ayah yang mendidik anaknya. Walaupun dia adalah hakim yang adil, tetapi dengan kasih sayang, dengan lemah lembut dan penuh kesabaran, dia mendidik kehidupan kita. Itu sebabnya lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah perintah-perintahnya, lakukanlah didikan Tuhan melalui firman-Nya. Perintahnya dan didikannya memandu kehidupan kita menuju kepada jalan yang benar. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Ibadah disertai perjamuan kudus, firman Tuhan mengatakan untuk memperingatkan kepada orang percaya bahwa Tuhan Yesus pernah ada di bumi ini dan dia banyak mengalami sengsara, penderitaan, pengorbanan untuk saya dan saudara. Demi terciptanya manusia yang berkenan kepadanya, dia rela mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus setiap kali mengatakan di dalam firman-Nya, kamu melakukannya, itu menjadi peringatan akan aku. Dan hendaknya kerajinanmu janganlah kendor, rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bersukacita di dalam Tuhan, di dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kalau pengorbanan Tuhan yang luar biasa, dengan semangatnya 45, walaupun dia harus naik ke atas kayu salib yang kasar, dia rela demi untuk menyelamatkan kehidupan kita. Itu sebabnya kita selalu mengenang, kita selalu mengingat akan penderitaannya, akan sengsaranya yang sedemikian rupa, karena memang benar-benar dia mencintai kehidupan kita manusia. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, manusia yang berada di dalam dunia ini, manusia yang adalah ciptaannya, agar supaya tidak binasa, dia rela berkorban. Apa balasan kita kepadanya? Biarlah setiap saat dan setiap waktu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berbakti kepadanya, kita tetap melayani pekerjaannya. Dengan demikian kita mengambil bagian di dalam pengorbanannya. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun firman Tuhan hanya sederhana, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa dia benar-benar mencintai kehidupan kita. Cintanya abadi, kasihnya abadi, tidak sama seperti manusia hanya untuk sementara, tetapi cinta Tuhan untuk selama-lamanya. Alangkah bangganya, alangkah bahagianya kehidupan kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa. Kau rela berkorban, Kau merelakan nyawa-Mu Tuhan. Engkau memberikan segala-galanya demi menyelamatkan kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan,
Kami akan selalu ingat akan kebaikan-Mu. Kami akan selalu ingat akan kasih-Mu. Kami akan selalu ingat penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan dalam setiap kehidupan kami yang berharap kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan baik buat kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, setiap kali kami makan perjamuan kudus ini, kami mengingat akan penderitaan Engkau di atas kayu salib. Engkau mengampuni kami, darah Tuhan sucikan hati dan pikiran kami semua, berlayakkan kami untuk bersekutu melalui tubuh dan darah Kristus, yaitu roti dan anggur ini. Terima kasih. Mari sertai perayaan yang melaksanakan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Dengan saya baca firman Allah, setelah itu kita makan sama-sama dengan percaya. Kita angkat dengan tangan kanan, angkat roti ke atas. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Kita yang percaya, beriman, ini adalah tubuh Kristus. Maka kita makan minum, kita mendapatkan kekuatan iman di dalam kita untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia ini. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuh Kristus. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Setiap kali kita makan minum, kita mengingat akan penderitaannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan sama-sama dengan percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan tangan kanan, angkat cawan ke atas, memandang kepada Dia. Darahnya diteteskan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Oleh bilur-bilur Tuhan segala sakit sudah disembuhkan semuanya. Dengar saya baca firman Allah, setelah itu kita minum sama-sama dengan percaya. Sesudah itu Dia mengambil cawan, mengucap berkat atasnya, dan berikannya kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Setiap kali kita minumnya, kita ingat akan penderitaan Kristus itu. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum sama-sama dengan percayanya lambat. Darah Kristus yang penuh kuasa itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat kasih-Mu pada kami semua. Buat pengorbanan-Mu. Tuhan sudah tolong kami semua. Sudah menghapuskan dosa kami.
sudah berlayakkan kami untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong, yang akan memberkati. Dia akan melalui Roh Kudus, Roh penolong tolong kita semua. Sebab itu kita harus percaya sungguh-sungguh akan Kristus dan Roh Kudus yang akan tolong kita semua. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan hamba bersyukur. Terima kasih. Tuhan, hamba bersyukur kepadamu. Sebentar Yesus yang dimakan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan hantar tiba di tempat masing-masing dengan segala sejahtera-Mu. Yang lemah Kau kuatkan, susah Kau hiburkan, dalam percobaan akan beri kemenangan mereka. Yang sakit Tuhan ampuni, jamai, bila Tuhan telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur kepadamu. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pembentingan wajahnya dan berkasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, demi nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hamba bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Terimalah berkat daripada kasih karunia Allah Bapa surga, secinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bersama Roh Kudus ada menyertai kita sekalian, mulai sampai pada selama-lamanya. Haleluya, haleluya.